لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran bijami'i mahamidihi kulli ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, kembali kita memuji Allah, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih terus bersemangat menjalankan ibadah Ramadan, mengungkapkan nilai-nilai ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus mengharapkan rahmat, kasih sayang dan keutamaan Ramadan. Semakin hari Ramadan ini semakin berlalu, satu demi satu hari berlalu, tetapi insyaallah setiap yang berlalu itu nama-nama kita tercatat, insyaallah di situ amal kita terbawa. Dan kita berharap semua bahwa Ramadan yang tersisa termasuk malam ini insyaallah berpihak pada kita dan menjadi bagian daripada catatan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan di bulan suci Ramadan ini adalah mengandung makna sosial atau kepekaan kita kepada lingkungan dan orang-orang yang di sekeliling kita, baik kepada orang tua, kepada yang selevel, sejawat, sahabat-sahabat, kepada anak kecil, atau kepada umat seluruhnya, baik yang beriman atau tidak beriman. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang patut kita berbuat baik kepada mereka semua, karena bulan Ramadan ini akan membawa catatan amal kebaikan kita tak terbatas kepada siapapun. Secara khusus kepada kaum du'afa, orang-orang yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai fuqara, du'afa dan masakin, orang-orang yang lemah. Khusus untuk mereka ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah siapakah yang termasuk di antara kaum fuqara dan du'afa. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berinteraksi dengan mereka dan bagaimana contoh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk hal itu. Baiklah, kita lihat beberapa asar atau berita atau hadis-hadis yang berkenaan dengan hal itu. Yang pertama adalah ada satu kisah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah, Ibnu Mas'ud. Mereka bercerita bahwa pernah suatu saat kami beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sahabat berenam ditambah Rasul berarti 7 orang. Kedatangan orang-orang musyrik yang mereka itu adalah pembesar-pembesar yang diajak untuk mendengarkan firman Allah atau
mendengarkan dakwah Islamiyah. Jadi semangat semuanya ini memberikan penerangan kepada mereka. Tiba-tiba datanglah kelompok kaum duafa kepada Nabi SAW, dan Nabi mengenal mereka. Mereka datang sekonyong-konyong mendekati kepada pertemuan itu dan menyampaikan beberapa hajat-hajat mereka. Kaum musyrikin merasa terganggu saat itu, dan mereka itu tamu saat itu. Ia mengatakan kepada Nabi, "Hai Muhammad, bisa tidak orang-orang itu diusir saja dulu? Ya, nanti selesai ini baru diperhatikan mereka, karena kita lagi membahas sesuatu yang penting. Banyak hal yang perlu kita bicarakan." Seperti itu. Terjadi negosiasi, dan Rasulullah SAW tiada lain adalah mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya sempat berpikir, bagaimana bagusnya ini lagi ada tamu, kemudian mereka pada datang juga semuanya. Tiba-tiba turun ayat surat Al-An'am 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Janganlah engkau mengusir orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah, kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan petang, hanya semata karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kagetlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini. Cepat-cepat mereka dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tamunya itu diberitahu bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat mereka tidak dibawa daripada derajat-derajat orang-orang yang menganggap dirinya hebat dan penguasa. Seperti itu. Dan sejak itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali berjumpa dengan orang-orang kaum duafa selalu mengatakan, "Marhaba ya man atabani Allahu bihim." Hai, selamat datang hai ke orang-orang yang aku dicelah oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena saya terlambat memuliakan mereka. Seperti itu. Jadi keberadaan mereka di sekeliling kita adalah diamati atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Kemudian, siapakah yang termasuk di antara golongan-golongan yang disebutkan sebagai fuqara, masakin? Kalau di dalam Al-Qur'an jelas sekali bahwa yang dimaksud fuqara itu juga masakin. Yang dimaksud orang-orang fakir adalah mereka juga adalah orang-orang miskin. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang-orang fakir yang berjalan di muka bumi, la yastati'una darban fil ardi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa di muka bumi. La yastati'una darban fil yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Kadang-kadang orang-orang yang berada menganggap mereka itu orang berada. Kadang-kadang orang-orang melihatnya menganggap mereka orang berada, padahal mereka orang yang tidak berada. Tetapi mereka tidak mau mengangkat tangannya untuk meminta-minta. Seperti itu. Kemudian di dalam hadis dikatakan, laisal miskinu alladhi yatufu 'alan nasi fatarudduhu tamratu awit tamratani aw al-luqmatu aw al-luqmatani. Bukanlah orang miskin itu orang yang berkeliling kepada manusia yang meminta satu kurma atau dua biji kurma, atau sesuap nasi, atau sesuap gandum, roti, ataupun dua suap. Walakinnal miskin alladhi
la yajidu ghinan yughnihi, akan tetapi orang miskin itu adalah tidak memiliki kekayaan yang dapat mengayakan dirinya. Wala yuftanu lahu, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak memperdayakan orang lain dengan kondisinya. Ya. Wa yutasaddaqu alaihi, sehingga orang mudah bersedekah kepadanya. Jadi tidak membuat sesuatu sehingga orang mudah bersedekah kepadanya. Wala yaqumu fayas'alun nas, dan mereka tidak berdiri lantas meminta kepada orang. Jadi ini membutuhkan kecerdasan daripada kita untuk memahami. Nah, kemudian persoalan yang kedua adalah ada golongan yang memang menampakkan diri dan kata orang zaman sekarang ini sebagai profesinya dan seterusnya. Itu juga tidak dinafikan di dalam Islam keberadaan mereka. Tetapi yang dimaksud di sini dalam penjelasan hadis ini menurut para ulama, bahwa memperhatikan yang terselubung itu ternyata hasilnya adalah juga memperhatikan yang tidak terselubung. Bukan berarti mencela yang kelihatan, tidak begitu. Kadang-kadang kita mengatakan, ini profesi, ini begini. Ya, saya tidak mau kasih ini karena begini. Misalnya seperti itu ya. Tidak, itu juga memang harus diperhatikan sesuai dengan porsinya. Ada satu kejadian, Rasulullah SAW dalam salah satu riwayat diungkapkan keluar dari masjid, ditarik-tarik bajunya. Ya Rasulullah, saya minta ini, dikasih oleh Nabi. Kemudian jalan lagi, ditarik lagi, dikasih oleh Nabi. Para sahabat melihat, ya Rasulullah, mereka itu orang-orang yang setiap hari ada di sini, dan ya tidak akan pernah cukup mereka itu ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya tahu siapa mereka, tetapi kalau saya tidak memberinya, mereka akan menganggap saya orang kikir. Walastu bibakhilin, dan saya bukan orang yang kikir. Artinya begini, dikasih sesuai dengan porsinya. Ya, dikasih, tetapi perhatian kita yang harus lebih besar adalah kepada mereka-mereka yang terselubung. Karena mereka rajin beribadah, mereka menerima ridhonya dari Allah, mereka menerima qada'nya dari Allah, mereka memiliki harapan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu memperhatikan juga yang mereka yang menampakkan dirinya dengan pakaiannya dan seterusnya, tetapi lebih besar perhatian kita kepada yang terselubung itu. Kemudian selanjutnya, keutamaan memperhatikan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza. Nabi menunjukkan dua tangannya. Saya dengan orang yang mengkafil atau orang yang memperhatikan orang-orang yatim di surga itu bersamanya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwa perhatian kita adalah mendatangkan nilai ibadah yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul memuji orang-orang yang memperhatikan kaum du'afa dan mengatakan bahwa sesungguhnya mereka itu terbebas dari api neraka. Subhanallah. Ada satu kisah di mana Aisyah radhiyallahu taala anha kedatangan 3 orang, ya, seorang wanita tua dan dua orang putrinya yang masih kecil. Karena biasalah kalau tamu yang datang itu apa yang ada di rumah ya diberikanlah. Ternyata Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki 3 biji kurma. 3 biji kurma diberikanlah kepada ibu itu, 3 biji. Karena 3 orang 3 biji kurma, mau ditambah jadi 4, coba ada 3 biji di rumah. Subhanallah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu diberikan kepada anaknya 1, dimakanlah anaknya itu 1. Diberikan kepada putrinya lagi yang 1, diberikan, dia makan. Gilirannya dia mau makan, kedua putrinya itu meminta,
meminta lagi, dipotong 2 lagi, diberikan kepada putrinya sepotong-sepotong. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seperti ini kejadiannya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangnya sang ibu itu kepada kedua putrinya yang sangat membutuhkan kasih sayang itu membuat ia bebas dari api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirinya di dalam surga. Tempatnya sudah ada di dalam surga. Yang terakhir, jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, kita sering membuat undangan, kenduri, atau acara-acara. Kira-kira kalau bikin acara, siapa yang ada di benak kita mau undang? Itu yang pertama. Kira-kira siapa? Ya, tahulah kita masing-masing ya diri kita. Tetapi yang benar di dalam Islam adalah pikirkanlah mereka yang membutuhkan makanan itu. Ya, pikirkan. Sesungguhnya kaum duafa itu lebih tidak dilarang mengundang sahabat-sahabat kita, ya, menggembirakan mereka juga pahala, mengundang mereka juga pahala. Tapi lebih banyak kita undang mereka yang membutuhkan makanan itu. Apalagi memberi buka puasa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ilustrasi. Syarrut ta'ami ta'amul walimah. Ya, yamna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yajid da'wata yujibid da'wata wa man lam yujibid da'wah faqad asa Allah wa rasulah. Rawahu Muslim. Ya, seburuk-buruk makanan yang disiapkan untuk tamu adalah makanannya pengantin. Kenapa demikian? Karena yang dipanggil adalah orang-orang yang tidak mau memakannya, orang-orang yang kenyang. Dan kurang diundang, tidak diundang mereka-mereka yang membutuhkannya. Ya. Ya, barang siapa yang tidak menghadiri undangan, maka dia adalah bermaksiat atau melanggar hukum Allah dan Rasulnya. Ya, ini juga akhir dari hadis ini adalah menunjukkan kita harus memenuhi undangan. Siapapun yang mengundang kita, kita harus datang. Tetapi yang paling penting di dalam hadis ini adalah makna yang penting adalah apabila kita membuat undangan, seharusnya ya orang-orang yang memerlukan makanan itu yang kita undang lebih banyak. Yang lain hanya pelengkap saja, agar supaya ta'amuna, makanan kita, menu kita itu menjadi menu yang disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita di bulan suci Ramadan ini, apabila mengadakan kenduri atau acara buka puasa, undanglah mereka-mereka yang membutuhkan. Man fattara sa'iman falahu ajruhu mislu ajri sa'imi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Siapa yang memberi makan orang berpuasa, maka baginya adalah pahala orang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang berpuasa tersebut. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Hadanallahu wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي